Assalamualaikum Pak Aziz, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tohari. Ya, Alhamdulillah kabar hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Anak-anak bagaimana Pak kabarnya di sekolah Pak? Saya amati anak-anak itu kayak lagi bahagia, lagi Lagi bahagia. nyaman-nyamannya di sekolah gitu, Pak. Nah, Oke, karena Bapak Ibu gurunya semangat, anak-anak nyaman dan bahagia ya Pak. Oke, iya. ini Pak Aziz nanti akan melakukan proses coaching ya? Ya Bapak, nanti proses coaching. Ini, oke sebelum nanti Pak Aziz melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan, boleh? Boleh, Pak? Oke. Kita bicara bareng. Nanti pada waktu proses coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah kemudian Bapak sudah memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Yang selanjutnya saya akan mendengarkan respon coachee terkait pertanyaan-pertanyaan yang Pak Aziz ajukan atau berikan. Dan satu lagi jangan lupa Pak Aziz harus sesuaikan dengan prinsip coaching ya. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi coachee itu sendiri. Mungkin sebelum proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh? Boleh, Pak? Oke, yang pertama kompetensi yang ingin Pak Aziz kembangkan seperti apa Pak dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini nanti yang ingin saya kembangkan mungkin ya Pak, yang pertama adalah presence atau saya pengen kehadiran penuh. Ya. Terus yang kedua, saya menjadi seseorang yang mempunyai menjadi pendengar yang aktif. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, saya pengen menjadi ketika menggali suatu pertanyaan itu mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bapak. Oke. Jadi saya tangkap Pak Aziz ingin mengembangkan 3 kompetensi nggih Pak. Yang pertama tadi kehadiran penuh atau present, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif ya Pak. Iya, Bapak. Kira-kira dari 3 kompetensi itu yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana Pak? Yang lebih spesifiknya mungkin di pertanyaan berbobot, Ya. karena di situ nanti saya pengen menggali informasi-informasi dari Puji agar memancing Puji itu bisa menemukan solusi-solusinya dari permasalahan-permasalahan kucing tadi. Oh ya, jadi Pak Aziz ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Iya. Jadi setelah Pak Aziz mempunyai kompetensi yang lebih spesifik yang akan dikembangkan, kira-kira nanti indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Indikator ketercapaian dari proses kucing ini nanti mungkin Bapak, sekuci itu mampu menemukan suatu permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Itu yang pertama. Terus mungkin juga dari kuci itu nanti punya rencana, kedepannya dia punya rencana dan punya komitmen untuk melaksanakan rencananya tadi. Oke, Seperti baik. itu. Jadi Pak Aziz ini sudah membuat indikator ketercapaian nanti proses kucing ya, seperti kucing menemukan solusi atas terkait permasalahannya, Iya. dan juga menemukan cara-cara mengatasi permasalahan. Selain itu juga Pak Aziz ingin membuat kucing dapat menemukan atau membuat rencana aksi agar permasalahannya dapat diselesaikan. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak Aziz. Silakan nanti Pak Aziz melakukan proses kucing dengan kucing dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses kucing ini selesai, saya akan mengobrol-ngobrol lagi dengan Pak Aziz. Seperti itu Pak ya. Siap. Oke, silakan melakukan proses kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aziz. Gimana Bu kabarnya pada hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Pada pertemuan kali ini kira-kira apa Bu yang ingin Anda ceritakan kepada kami? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu kurang antusias Pak dalam pembelajaran di kelas saya, seperti itu. Jadi menurut Ibu Daya, apa yang
Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi Pak atas permasalahan yang saya alami tentang di kelas saya yang muridnya itu kurang antusias dalam pembelajaran Pak. Oke. Menurut Bu Hidayah, hal apa saja Bu yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam belajar? Kalau saya ingat kembali ya Pak, yang menyebabkan murid saya kurang berminat, kurang antusias itu adalah pertama karena pembelajaran saya itu kurang menarik Pak. Sedikit membosankan, terlalu monoton, terus saya itu terlalu dominan, berbicara di depan. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya itu Pak berpendapat. Jadi kurang bisa mengaktifkan murid saya dalam berbicara di depan seperti itu. Oh, gitu nggih. Kurangnya atau kurang antusiasnya anak itu karena pembelajarannya sedikit membosankan, kurang aktif dan kurang asik gitu. Kira-kira menurut Ibu, apa saja sih yang dapat Ibu lakukan untuk anak-anak itu bisa lebih antusias lagi dalam belajar? Menurut saya ya murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan Pak. Jadi yang pembelajaran yang asik gitu ya? Iya Pak. Nah, jadi saya juga sependapat kalau pembelajaran itu yang mengasyikkan dan anak juga tidak bosan. Nah, lalu menurut pendapat Ibu, apa saja Bu yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran? Menurut saya agar tidak bosan ya pendidikan itu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid Pak. Kemudian murid itu diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian juga ada ice breaking Pak, ataupun game-game seperti itu supaya pembelajaran itu lebih menarik seperti itu Pak. Jadi adanya variasi yang lain seperti adanya speaking, adanya games dalam pembelajaran yang lebih menarik gitu Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, untuk penggunaan sumber belajar pada pembelajaran di kelas itu apa saja? Selama ini saya memakai buku ajar Pak, buku ajar, buku guru, buku siswa seperti itu, dan juga tambahannya buku yang ada di perpustakaan. Jadi sebatas hanya teks-teks saja ya Bu. Hanya teks saja. Kira-kira Bu, adakah sumber belajar yang lain Bu yang selain buku teks itu? Sebenarnya saya pikir itu banyak Pak. Yaitu bisa aja berupa video gitu ya, video YouTube, terus artikel di blog ataupun tulisan ilmiah seperti itu, terus kuisis, juga aplikasi yang sedang ngetren Pak, TikTok ya, anak-anak muda sekarang itu, juga Real IG. Nah, betul Bu, betul sekali. Itu saya yakin sekali Bu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Apabila Ibu bisa menggunakan sumber belajar dari yang lainnya, tentu akan membuat murid-murid itu lebih antusias. Seperti tadi Ibu katakan, ada IG, ada YouTube, ada TikTok. Nah, kira-kira kalau Ibu melihat kondisi Ibu saat ini dalam pembelajaran saat ini, dari nilai angka 1, nilai idealnya dari angka 1 sampai 10 itu sekarang posisi Ibu ada di posisi angka berapa? Ada di posisi ke-6 ya, karena itu tadi, karena kurangnya
apa namanya, kurangnya antusias murid itu. Jadi terlihat dari anak-anak itu juga belum bisa maksimal dalam menerima pembelajaran, kurangnya inovatif dari gurunya sendiri seperti itu. Jadi masih di angka atau di level angka 6 Bu ya? Iya. Kira-kira Bu, dari level 6 ini yang ingin Ibu lakukan atau yang ingin Ibu tingkatkan, kira-kira idealnya di angka berapa? Mungkin yang saya inginkan di level 9 sudah cukup Pak. Karena memang keterbatasan kami sarana prasarana juga mengingat pentingnya motivasi pembelajaran itu, mengingat pentingnya antusias pembelajaran itu bagi murid-murid. Jadi tetap kita usahakan meskipun ada kendala yang lain seperti itu Pak. Jadi 9 sampai angka di ideal begitu, nanti di targetnya di angka 9 ya. Nah Bu, untuk mencapai angka 9 itu kira-kira Bu, rencana yang akan Ibu lakukan, yang akan laksanakan itu kira-kira rencananya apa? Untuk mencapai angka 9 itu ya Pak, jadi yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti memutar video pembelajaran yang ada di YouTube, yang ada di TikTok seperti itu Pak. Juga mungkin ada tambahan speaking seperti itu. Juga pembelajarannya itu bisa mengambil dari apa ya Pak, tanpa juga. Jadi yang sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Pak, sehingga murid itu merasa senang dalam proses pembelajaran. Bagus sekali Bu, untuk rencananya sangat bagus. Itu mengakomodir segala kebutuhan dan minat-minatnya anak dengan cara berdiferensiasi. Nah, semoga rencana Ibu yang sudah Anda pikirkan itu bisa terlaksana dan mudah-mudahan berhasil. Untuk rencana kapan itu Bu mau diterapkan? Rencananya ya secepatnya Pak, secepatnya, sehingga kan pembelajaran itu lebih cepat lebih baik lah gitu. Iya, lebih cepat lebih baik ya. Kira-kira Bu, untuk melaksanakan atau melaksanakan rencana Ibu, Anda membutuhkan siapa Bu untuk membantu pelaksanaan itu Bu? Saya butuh teman Pak, rekan sejawat saya yang pintar IT Pak. Jadi saya akan mengajak beliau untuk mendampingi saya. Jadi Anda akan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan guru yang lain untuk menerapkan rencana peningkatan dalam pembelajaran, antusiasme anak dalam pembelajaran. Nah, setelah itu ketika berjalannya atau penerapannya itu komitmen Bu, kami butuh komitmen. Komitmen apa Bu terhadap rencana Ibu yang akan diterapkan itu? Iya, saya berkomitmen untuk selalu merencanakan pembelajaran yang bagaimana agar bisa asik, gitu ya. Kemudian menggunakan banyak sumber belajar, jadi tidak monoton dengan buku teks. Bisa juga dengan video untuk mengeksplorasi materi pembelajaran, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi ini itu tanpa ada paksaan. Jadi mereka akan memilih sumber belajar yang sesuai dengan mereka, sesuai dengan bakat dan minat mereka seperti itu Pak. Jadi diberikan kemudahan sesuai dengan keinginan mereka sendiri ya. Mulai dari berbagai
berbagai macam sumber belajar, terus mulai dari sumber belajarnya, ada juga di produk-produknya. Kira-kira Bu, yang kita kan sudah ngobrol ya dari tadi Bu, sudah ngobrol dari tadi, ngalor itu dan sebagainya. Nah, dari obrolan kita tadi, apa Bu yang Anda dapatkan Bu dari perbincangan kita tadi? Yang saya dapatkan dari perbincangan ini tadi adalah gambaran dan sebuah solusi bagaimana untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi, terutama tentang antusias belajarnya anak-anak. Seperti itu. Bagus Bu. Saya mendukung untuk penerapan atau aplikasinya ke dalam pembelajaran agar antusiasme anak lebih tinggi lagi dalam belajar. Dan mudah-mudahan penerapan itu bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan sesuai dengan harapan Ibu. Ya, nanti kita akan bertemu lagi setelah Ibu menerapkan rencananya Ibu, dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah Ibu menerapkan itu keberhasilan Ibu ataupun tantangan-tantangan Ibu yang lakukan tadi. Ya, terima kasih Ibu. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Aziz, bagaimana tadi proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Baik Pak, tadi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Oke. Nah, setelah tadi sudah melakukan proses coaching ya Pak Aziz ya, bersama dengan Guci tadi, setelah itu saya ingin melakukan observasi Pak bersama Pak Aziz. Iya. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan terkait proses coaching yang dilakukan Pak Aziz tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan? Tentunya Pak Aziz sendiri pada saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Kira-kira apa yang sudah didapatkan? Jadi saya ketika melakukan coaching, saya menjadi coach tadi, saya melakukan dengan alur tirta. Sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, itu tujuannya uji. Terus kita mengidentifikasi masalah-masalahnya Guci dan solusi-solusi yang didapatkan oleh Guci, serta rencana-rencana aksi, berbagai rencana yang akan dilaksanakan, diterapkan Guci dalam rangka menemukan solusi rencana-rencana yang akan diterapkan oleh Guci untuk peningkatan pembelajarannya tadi. Oke, baik. Jadi di sini Pak Aziz itu sebagai coach tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di antara tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi maupun tanggung jawab di situ. Iya. Selain itu juga Pak Aziz sudah mengarahkan atau membimbing Guci untuk menemukan sebuah rencana yang akan dilakukan dalam menghadapi permasalahannya tersebut. Iya. Nah, dari percakapan tadi Pak, dari proses coaching tadi, kira-kira Pak Aziz menilai performa Pak Aziz seperti apa Pak pada waktu proses coaching tadi? Selama proses coaching, percakapan saya dengan Guci menurut saya sudah baik Pak. Ya. Saya merasa sudah seperti bermitra, saya sudah merasa bermitra, dan saya tidak menjustifikasi dan menyalahkan, itu saya tidak seperti itu. Dan saya juga sudah menerapkan inti dari coaching tadi. Saya sudah merasa menerapkan terkait dengan kehadiran penuh, presence. Saya sudah menerapkan itu dan menjadi yang mendengarkan aktif, pendengar yang aktif, serta saya terus berusaha mengajukan atau memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menemukan solusi-solusinya Guci tadi. Baik sekali Pak Aziz ya. Di sini Pak Aziz sudah berhasil menerapkan
kompetensi inti dari kucing itu sendiri, yaitu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, Pak Aziz sudah menerapkan mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing. Nah, di sini apa yang membuat Pak Aziz ini menilai demikian, Pak? Saya menilai demikian itu, saya melihat kucing itu merasa nyaman dan terbuka dengan apa yang dia rasakan. Oh iya. Dan ketika sudah mengutarakan permasalahan-permasalahannya, di situ kucing merasa terbuka, lalu dengan pertanyaan pemantik itu sudah menemukan solusi-solusinya itu. Jadi saya berani memberikan refleksi terhadap diri saya seperti itu. Oke, jadi indikator ketercapaiannya terkait dengan kucing sudah merasa nyaman dan terbuka untuk menyampaikan pendapat atau permasalahannya, Pak ya. Iya. Oke, baik sekali. Jadi seperti ini, Pak Aziz sudah berhasil menerapkan kompetensi yang ingin dicapai dalam proses kucing. Dalam melakukan proses kucing dengan alur cerita yang tadi Pak Aziz sampaikan, bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya, Pak? Boleh, Pak. Boleh, Silakan. terima kasih. Saya juga mengharap masukan dari Bapak. Iya, terima kasih. Gini, Pak, percakapan Pak Aziz tadi sudah baik menurut saya. Pak Aziz sudah berhasil melakukan proses kucing sesuai dengan alur tirta, dan sesuai dengan yang saya amati ada beberapa catatan di sini. Pak Aziz sudah berhasil menyampaikan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, mengarahkan kucing untuk menemukan rencana aksi, dan juga tanggung jawab dalam rencana aksi tersebut. Iya. Itu yang saya nilai tentang kucing yang dilakukan oleh Pak Aziz. Pak Aziz juga sudah melakukan fokus. Di sini Pak Aziz menghadirkan fokus atau kehadiran penuh. Artinya Pak Aziz sudah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kucing itu sendiri. Nah, itu yang saya nilai dari Pak Aziz. Terus bagaimana pendapat Pak Aziz setelah mendengarkan ini tentang apa yang sudah saya nilai? Ya, terima kasih Bapak atas masukan-masukan yang telah diberikan kepada kami, kepada saya. Bapak sudah mengamati proses coaching yang saya lakukan. Saya merasa senang dan lega Bapak bisa melakukan coaching dengan alur tirta, dan juga dengan proses coaching ini bisa meningkatkan kompetensi pada diri saya. Yang tentunya adalah kompetensi coaching itu sendiri Bapak ya. Itu bisa lebih meningkat lagi karena dengan kita terus sering berlatih coaching, itu nanti kita bisa membantu sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita dalam mengatasi masalahnya, serta bisa memberdayakan sahabat-sahabat kita. Oke, terima kasih Pak Aziz. Satu lagi boleh Pak? Boleh. Oke, di sini saya ingin bertanya untuk kedepannya Pak Aziz ya. Kedepannya itu kira-kira kompetensi seperti apa Pak yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan proses coaching hari ini? Apa ya? Mungkin saya ingin mendalami lagi Pak, terkait dengan alur tirta secara lebih mendetail, dan terutama ketika dalam proses coaching itu agar menjadi luwes gitu, cara apa ya, kalau menjadi luwes dan tidak terlalu kaku lah, intinya itu. Dan diantaranya tidak ada kesenjangan, sama dari kesenjangan saya sebagai coach atau dia sebagai coach, itu tidak ada kesenjangan, jadi mengalir saja seperti alur tirta itulah. Saya inginkan seperti itu. Oke, jadi luar biasa Pak Aziz. Di sini Pak Aziz ingin mendalami lagi alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching ini berikutnya lebih baik lagi ya Pak. Iya. Oke, luar biasa Pak Aziz apa yang sudah kita berikan untuk coaching hari ini. Mudah-mudahan Pak Aziz kedepannya sukses dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi terhadap proses coaching, terhadap kuci. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih, saya sampaikan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.